percobaan lampu lava sederhana. Sebelum kita mulai mengerjakan praktikumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Abilatona, NIM 60. Nama saya Muhammad Ryan Fadil Afzal, NIM 57. Saya Farel Najwan Arifan, NIM 132. Saya Ibnu Falisar Yusuf Simarmata dengan NIM 150. Saya Alfa Fabiasa Jurubutu dengan NIM 141. Pada percobaan lampu lava sederhana ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, yaitu mahasiswa harus dapat menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada percobaan. Lalu yang kedua, mahasiswa harus dapat menjelaskan perbedaan fenomena yang teramati. Dalam percobaan lampu lava sederhana ini menghasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida yang memberikan efek lava yang mengalir. Setelah dijelaskan tujuannya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasarnya. Yang pertama, prinsip mengenai asam asetat. Asam asetat atau asam cuka biasanya cairan yang dipakai untuk makanan yang menghasilkan aroma kuat dan rasa asam yang kuat. Rumus kimianya itu ada C2H4O2 yang bentuk murinya itu biasanya sering disebut asam glasial. Cairan ini tidak berwarna tapi berbau sangat tajam dan memiliki rasa asam yang sangat kuat. Asam ini mudah larut dalam air, alkohol, dan ether. Titik beku dari asam asetat ini adalah 16,7 derajat Celcius. Asam ini sering digunakan dalam industri makanan dan industri. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asam sitrat. Asam sitrat adalah asam senyawa organik yang lemah karena yang berfungsi untuk pengawet alami. Dan senyawa ini umumnya ditemukan pada buah lemon dan aman digunakan pada makanan karena mudah dimetabolisme. Yang selanjutnya adalah asam ascorbat atau vitamin C dengan rumus kimia C6H8O6. Asam ascorbat ini dikenal penting dalam mencegah penyakit skorbut dan juga memiliki peran yang penting bagi biokimia di dalam tubuh. Asam ascorbat atau vitamin C itu larut di dalam air, namun tidak begitu larut di senyawa pelarut nonpolar seperti ether, benzen, atau kloroform. Dalam bentuk krimnya dia berbentuk kristal dan berfase asam. Oke, dan yang terakhir itu ada soda kue yang dikenal juga dengan istilah natrium bikarbonat dengan rumus kimianya yaitu NaHCO3. Soda kue itu berbentuk kristal putih yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Contoh dalam berbagai industri yaitu termasuk industri kimia, tekstil, dan juga keramik. Dalam industri tekstil, soda kue bahkan digunakan untuk membantu pewarnaan serat alami, serta juga berfungsi dalam pengurangan kadar air dan pewarnaan serat alami. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan. Yang pertama ada sendok, lalu ada 3 cup gelas plastik. Lalu ada soda kue dan pewarna makanan. Yang ketiga ada perasan lemon dan cuka. Lalu ada vitamin C dan juga minyak goreng. Dan yang terakhir ada air putih. Kita masuk ke skema kerja yang pertama yaitu asam asetat. Pertama-tama siapkan wadah, ambil gelas plastik untuk menampung campuran larutan. Yang kedua, perlahan-lahan tambahkan air ke dalam botol secukupnya. Jika sudah, yang ketiga, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam air. Setelah diteteskan, homogenkan pewarna dan air menggunakan sendok.
Lanjut, tambahkan soda kue 1 atau 2 sendok teh soda kue ke dalam campuran air dan pewarna. Soda kue akan bereaksi dengan asam yang ditambahkan. Selanjutnya, tuangkan minyak ke dalam gelas plastik yang sudah dihomogenkan. Minyak akan berfungsi sebagai lapisan yang tidak bercampur dengan air, menciptakan perbedaan densitas yang diperlukan untuk efek lava. Setelah dituangkannya minyak, tambahkan cuka 1 atau 2 sendok makan. Oke, sekarang kita masuk ke skema kerja yang kedua, yaitu asam sitrat. Pertama-tama, siapkan wadah, ambil gelas plastik untuk menampung campuran larutan. Jika sudah, tambahkan air ke dalam botol hingga hampir penuh. Lalu, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam air. Jika sudah diteteskan, homogenkan pewarna dan air menggunakan sendok. Selanjutnya, tambahkan soda kue 1 atau 2 sendok teh soda kue ke dalam campuran air dan pewarna makanan tadi. Soda kue akan bereaksi dengan asam yang ditambahkan. Yang kelima, tuangkan minyak ke dalam gelas plastik. Minyak akan berfungsi sebagai lapisan yang tidak bercampur dengan air, menciptakan perbedaan densitas yang diperlukan untuk efek lava. Selanjutnya, tambahkan perasan lemon ke dalam gelas plastik. Pada percobaan berikutnya, kami akan melakukan percobaan pada asam ascorbat dengan media vitamin C. Yang pertama, siapkan wadah lalu ambil gelas plastik untuk menampung campuran larutan. Lalu yang kedua, perlahan-lahan tambahkan air ke dalam gelas hingga hampir penuh. Yang ketiga, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam air lalu homogenkan pewarna dan menggunakan sendok. Lalu berikutnya tambahkan soda kue 1 atau 2 sendok teh soda kue ke dalam campuran air dan pewarna. Soda kue akan bereaksi dengan asam yang ditambahkan. Tuangkan minyak ke dalam gelas plastik. Minyak akan berfungsi sebagai lapisan yang tidak bercampur dengan air, menciptakan perbedaan densitas yang diperlukan untuk efek lava. Lalu berikutnya, tambahkan
satu tablet vitamin C dan amati perubahan yang terjadi. Baik, setelah kita melakukan percobaan, kita masuk ke data pengamatan. Dapat dilihat di sini sebelum percobaan, dalam ketiga percobaan ini masih sama, yaitu minyak masih berada di atas air. Lalu sesudah percobaan, pada percobaan pertama, reaksi terjadi begitu cepat karena asam asetat atau cuka memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga pada proses percobaan ini reaksinya cepat dan menghasilkan buih yang cukup banyak. Lalu pada percobaan kedua itu penambahan asam sitrat atau lemon. Perubahan reaksi yang terjadi sendiri adalah untuk efek lavanya sedikit yang terlihat, namun buih busannya yang sangat banyak dapat terlihat dari gambar ini. Lalu pada percobaan ketiga itu ada penambahan asam ascorbat atau vitamin C yang digunakan. Perubahan reaksi yang terjadi adanya efek lava yang sedikit terlihat, namun terdapat sedikit buih, dan pada percobaan ketiga ini untuk proses reaksinya jauh lebih lambat dibandingkan percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan percobaan pertama dengan asam asetat mengalami reaksi lebih cepat karena keasaman yang lebih tinggi dan reaktivitasnya yang lebih cepat dengan soda kue yang menghasilkan lebih banyak gas CO2 dalam waktu singkat sehingga menghasilkan gelembung efek lava yang lebih besar. Pada percobaan kedua, asam sitrat atau lemon adalah asam organik yang lebih lemah dibandingkan dengan asam asetat. Keasaman asam sitrat yang lebih rendah menyebabkan ion hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi lebih sedikit dibandingkan dengan asam asetat. Banyaknya buih yang terbentuk pada percobaan asam sitrat yang pada kolom sebelumnya disebabkan oleh pembentukan gelembung-gelembung efek lava kecil yang lebih banyak akibat reaksi soda kue dan asam sitrat yang lebih lemah dibanding dan lebih lambat. Pada percobaan yang ketiga atau percobaan yang terakhir, reaksi terjadi lebih lambat dikarenakan asam ascorbat atau vitamin C ini disebabkan keasaman yang lebih rendah. Stabilitas bentuk kering atau tablet yang digunakan, dan konsentrasi vitamin C yang mempengaruhi jumlah gas CO2 yang terbentuk, stabilitas asam ascorbat, dan pengaruhnya dalam reaksi kimia dengan soda kue. Kesimpulan yang bisa kita dapati dari percobaan ini adalah kecepatan reaksi dan jumlah buih yang terbentuk dalam percobaan dengan asam asetat dan asam ascorbat dipengaruhi oleh kekuatan dan konsentrasi asam, serta stabilitas bahan yang digunakan asam asetat yang lebih kuat menghasilkan reaksi lebih cepat dan lebih banyak gas CO2 yang menciptakan efek lava yang besar. Asam sitrat yang lebih lemah bereaksi lebih lambat, tetapi tetap menghasilkan banyak buih. Reaksi dengan asam ascorbat lambat karena kesamaannya lebih rendah, dan stabilitas tablet vitamin C. Kesalahan seperti penggunaan terlalu banyak lemon dapat mempercepat reaksi dan menghasilkan buih berlebihan, sehingga penting untuk mengatur jumlah asam dengan tepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.